Ya, selamat pagi semuanya, para mahasiswa saya di kelas ini, di kelas untuk mata kuliah aspek hukum dalam teknologi informasi. Selamat pagi semuanya, ya kita akan mengawali perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini, ya dengan saya menyapa Anda terlebih dahulu. Ya, tetap semangat mengikuti perkuliahan, ya walaupun kita belum tatap muka, tetap hidup sehat, ya tetap semangat kerja dan melakukan aktivitas lain yang sudah menjadi kewajiban Anda. Nah, sebelum saya mulai untuk penjelasan materi pada kesempatan hari ini, ya jadi saya jelaskan dulu ya, apa yang mau kita bahas pada hari ini. Ya. Jadi sesuai yang tampak di layar kaca Anda, ya. Hari ini kita akan membahas tentang sudut pandang hukum yang mengatur internet di Indonesia. Ya, jadi apa sih yang mau kita lihat apa yang mau kita pelajari pada hari ini? Ya. Jadi pada hari ini kita kurang lebihnya mau belajar bagaimana dampak perkembangan teknologi ya terhadap penggunaan internet. Nah, kemudian ada sedikit pengantar nih. Jadi bagaimana sisi hukum itu melindungi kepentingan para pengguna internet. Ya, jadi di pertemuan hari ini ya, kurang lebihnya kita bahas konsep dasar terlebih dahulu. Nah, tentang apa yang dimaksud dengan hukum internet. Ya, kalau kemarin di pertemuan awal kita sudah belajar tentang yang namanya konsep hukum, hukum itu apa, ya kemudian kegunaan hukum dan lain sebagainya. Kemudian di minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum kontrak. Ya, bagaimana kalau ada perjanjian kontrak dan sebagainya. Ya, salah satunya kalau kaitannya dengan internet itu ada jasa layanan endorse dan sebagainya, itu adalah kontrak. Ya. Nah, di sini di hari ini kita mau lihat sisi yang lebih dalam lagi. Ya. Bagaimana perkembangan teknologi itu bisa mempengaruhi ya pengguna internet, baik kita sadari maupun tanpa kita sadari. Nah, oke, langsung saja saya mengawali ya di slide pertama tentang perkembangan teknologi. Nah, mungkin ya beberapa dari kita itu kalau ditanya ya, bagaimana perkembangan teknologi saat ini? Ya, rata-rata mayoritas dari kita itu akan menjawab bahwa teknologi itu semakin maju, Bu. Ya. Teknologi itu semakin memudahkan manusia untuk menjalani kehidupannya. Ya. Sekarang Bu, kalau nggak bawa HP Android ya, kalau nggak punya laptop itu kayaknya ketinggalan zaman. Mungkin ada yang menjawab seperti itu. Nah, tapi pernah nggak kalian berpikir ya, atau sekilas nih di pikiran Anda ya tentang bagaimana konvergensi teknologi ya yang katanya memang memberikan kemudahan bagi kita ya, itu membawa dampak besar sekali pada budaya di kehidupan kita. Ya, konvergensi teknologi di sini artinya bahwa perkembangan teknologi itu dimaksudkan untuk ya memberikan kemudahan bagi kehidupan kita. Kalau ditanya, ya perkembangan teknologi itu salah apa enggak? Jawabannya enggak salah. Ya, karena memang Tuhan itu menciptakan manusia dengan akal budi, dengan kepandaian, tujuannya untuk memajukan kehidupannya. Ya, berbeda dengan hewan maupun tumbuhan. Ya, manusia diberikan akal budi supaya bisa mengembangkan kehidupannya, memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah,
Akan tetapi di sini ya, kalau kita melihat perkembangan teknologi zaman sekarang itu makin lama akan makin maju, bahkan banyak sekali eh, apa ya, teknologi-teknologi di bidang AI ya, robotik dan sebagainya yang bisa menggantikan kehidupan manusia dan sebagainya ya. Kalau kita lihat, wow, keren juga ya apa yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan kehidupannya, itu bagus juga ya. Ya, sebenarnya manusia itu pintar, betul. Ya, tapi di sisi lain, ya, pernah nggak terbersit di pikiran kita bahwa jangan sampai ya kehidupan kita itu diperbudak oleh yang namanya teknologi. Ya, contoh nih, yang kita temui zaman sekarang ya, yang umum aja deh. Ya. Kadang kalau kita itu nongkrong sama temen atau sama keluarga, ya kita makan bersama, ya atau misalnya di rumah ya setelah kita pulang kerja atau aktivitas di rumah. Kadang tidak ada komunikasi sama sekali antar individu karena masing-masing sibuk pegangan HP. Ya, mulai dari adiknya yang paling kecil ya, yang masih balita itu sudah paham sekali bagaimana cara menggunakan HP. Ya, buka YouTube dan sebagainya. Ya, kakaknya main TikTok. Ya, mamahnya buka Instagram. Ya, papahnya main game. Ya, sehingga tidak ada interaksi atau tidak ada komunikasi di antara anggota keluarga. Ya, coba bandingkan mungkin beberapa puluh tahun lalu ketika kita masih kecil. Ya, ketika misalnya nih kita kumpul keluarga, ya ada canda tawa, ada interaksi, ada berbagi cerita, ya misalnya kita pulang kampung ke desa ketemu kakek nenek juga ada interaksi dan sebagainya. Ya, bagaimana di sini tanpa kita sadari ya, perkembangan teknologi itu mempengaruhi ya atau mengubah budaya kehidupan kita. Yang sebelumnya itu banyak interaksi menjadi minim interaksi. Ya, anak-anak zaman dulu kalau kumpul mainnya juga kelereng, ya peta umpet, lari-larian dan sebagainya. Tapi anak kecil sekarang kalau kumpul mainnya apa? Game FF, Mobile Legends dan sebagainya. Ya, walaupun mereka interaksi lewat chat dan sebagainya atau lewat omongan, ya, akan tetapi interaksi yang ditimbulkan itu berbeda, ya, antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, ya. Atau pernah nggak terbersit ya, beberapa puluh tahun kemudian mungkin zaman anak cucu kita, apa nggak semakin ngeri ya bahwa interaksi itu akan makin minim, ya teknologi akan makin maju, ya sementara eh, sosialisasi antar orang itu menjadi berkurang sekali. Ya, padahal manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, kodratnya adalah mereka untuk bersosialisasi. Ya, bukan untuk ketemu, duduk, terus diem-dieman, sibuk dengan kepentingannya, sibuk dengan HP-nya masing-masing, tidak seperti itu. Nah, kemudian ya, internet ya itu juga menawarkan ya sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi. Internet itu juga menawarkan banyak sekali ya bantuan atau kemudahan untuk kehidupan kita. Contoh yang sekarang zaman daring, mau ngerjain tugas mulai dari anak sekolah sampai kalian mahasiswa nyari jawabannya di internet. Ya, kalau zaman dulu ya kita nggak mudeng pelajaran, masih tanya orang tua, tanya kakak, tanya tetangga dan sebagainya. Tapi sekarang Anda bisa mencari jawaban dari pertanyaan Anda itu di internet. Ya, kemudian, nah di sini dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Dampak positifnya itu sedikit diulas. Ya, karena apa? Kalau membahas dampak positif terlalu banyak diulas tuh juga ngapain ya, jelas-jelas dampaknya bagus kok. Nah, tapi di sini yang perlu banyak diulas adalah dampak negatif. Nah, salah satunya ya yang mungkin marak ya,
beberapa waktu belakangan ini ya, adalah yang namanya pornografi. Ya, saya nggak usah kasih contoh kasus rincinya ya. Intinya kalau kalian itu pengguna Instagram, ya rajin baca berita di internet atau nonton TV, kalian pasti tahu ya. Banyak sekali artis Indonesia yang bermasalah dalam kasus pornografi di ya entah itu media sosial, entah itu di internet, ya entah itu lewat HP dan sebagainya, ya tidak usah saya ceritakan. Intinya adalah bahwa semakin ke sini ya, masalah pornografi itu menjadi salah satu ya masalah yang banyak sekali eh, apa ya, membawa pengaruh negatif bagi ya budaya kehidupan manusia. Nah, kalau ditanya nih, Bu, kenapa yang disorot itu eh, pornografinya? Ya, padahal kejahatan internet lain itu banyak. Nah, jadi di sini saya mengawali penjelasan saya dari pornografi itu kenapa sih? Ya, kalau kita bicara soal pornografi, ya kayaknya kalau dari dasarnya ya nggak usah dibahas panjang dan lama. Dari nenek moyang kita itu masalah seperti ini pasti ada. Ya, akan tetapi menurut saya ya eh sisi pornografi sekarang ini menjadi salah satu hal yang kadang itu hal yang salah, tapi kita sudah sikapnya biasa aja. Jadi seperti kayak, oh maklum aja deh zaman sekarang. Ya, jadi ada kata-kata maklum. Ya, walaupun kita itu tahu itu salah. Ya, apalagi dengan sisi eh, kebebasan ya masyarakat mulai dari anak kecil sampai orang tua untuk berinternet tanpa batas. Ya, banyak sekali cara ya konten pornografi itu untuk memasuki kehidupan kita. Yang iklan ads lah ya, yang kalau kita buka platform TikTok atau Instagram yang mungkin apa filternya itu kurang atau tanpa filter sama sekali, kita buka YouTube, kita buka akses web apa aja ya, itu pasti sedikit banyak itu ada konten-konten yang bisa menjurus ke arah pornografi. Ya. Kenapa ini saya angkat? Ya, karena dampak pornografi itu merusak, ya, sangat merusak bagi otak kita. Ya, jadi kalau kalian pernah baca ya, orang yang kecanduan, ya, saya bilang dalam taraf ini adalah kecanduan pornografi. Ya, banyak sekali sel-sel di otaknya itu menjadi rusak. Ya, itulah keajaiban dari otak kita yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kalau yang kecanduan itu adalah anak-anak kecil? Ya, zaman sekarang itu sekolahnya daring, ya. Kalau orang tuanya kerja mau nggak mau dia mencari jawaban dari tugas-tugasnya dan sebagainya itu di internet, ya. Kemudian tanpa mereka sadari, ya, mereka bisa saja membuka konten-konten seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, banyak sekali kasus-kasus pornografi yang dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur. Bentar. Ya, jadi saya lanjutkan, anak-anak di bawah umur itu kadang mirisnya masih SD, masih SMP dan sebagainya, ya bullying, ya dan banyak sekali kasusnya. Ya. Salah satunya kenapa mereka itu bisa melakukan hal seperti itu? Karena diawali dengan mereka bisa mengakses internet tanpa batas, tanpa pengawasan, ya tanpa filter dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa internet ya sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi ya, itu bisa membawa banyak sekali dampak baik positif atau negatif ya. Jadi, di sini yang kebetulan yang kita bahas adalah dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kenapa pornografi ya itu mudah sekali
masuk ke budaya kita, ya lewat penggunaan beberapa aplikasi ya di sosial media, penggunaan HP dan sebagainya. Kenapa begitu gampang? Ya, jadi internet itu merupakan sebuah jaringan yang terbuka atau cyberspace. Ya, dia menghubungkan ya banyak orang di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, mau di kota besar, mau di pedesaan, mau di pinggir-pinggir desa, mau di pedalaman. Dengan internet kita bisa berkomunikasi dengan mereka kapan saja dan di mana saja. Itu sebetulnya adalah tujuan utamanya. Nah, cyberspace sendiri itu mewakili 4C. Ya, 4C, ya, konten, ya, atau apa yang mau kita buat, ya, isinya kontennya itu apa, ya, computing, ya, menggunakan teknologi komputer, ya, dengan tujuan mereka untuk berkomunikasi atau communication dengan community atau komunitasnya. Ya, jadi awalan foreksi itu dampaknya positif ya, tujuannya supaya manusia itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini yang menjadi acuan atau yang menjadi poin penting adalah bahwa dengan internet itu menghubungkan dua hal, konten dan teknologi. Ya, Anda memanfaatkan teknologi gampangannya untuk membuat sebuah konten, ya, entah itu video atau apapun lah itu, ya, dengan tujuan supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, baik secara live ya maupun secara non live. Nah, di sini ketika sudah menyangkut hubungan antara beberapa individu atau dua individu, ya, seharusnya sisi hukum itu bisa masuk. Ya, karena sudah menyangkut dua kepentingan yang berbeda. Ya, karena walaupun misalnya nih niatnya cuma kenalan di sosial media, ya cari jodoh atau apalah, atau mencari pertemanan atau apalah, ya. Tapi kadang kita belum tentu juga kita tahu apakah orang yang berteman dengan kita di sosial media itu orang baik atau orang jahat. Ya, karena kita bertemunya di dunia maya, bisa saja pakai foto palsu, bisa aja dia ngaku-ngaku, bisa aja dia nggak jujur dan sebagainya. Nah, berarti di sini sudah ada perbedaan kepentingan dan perbedaan niat. Yang satunya niatnya baik, mungkin yang satunya niatnya jahat. Nah, ketika sudah bicara hal seperti ini, bagaimana suatu hukum itu bisa efektif? Nah, yang pertama adalah dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, di sini maksudnya apa? Filosofi, sosiologis, dan yuridis. Hukum itu bisa efektif, ya, kalau pondasinya itu kuat. Ya, pondasinya itu kuat bahwa hukumnya itu memang dibuat berdasarkan untuk tujuan apa, ya, kemudian pasal-pasalnya mengatur apa itu secara jelas dan tidak ambigu, ya. Kemudian undang-undangnya itu juga disosialisasikan supaya masyarakat itu mengerti bahwa ketika dia menjadi korban atau berada di posisi yang dirugikan, ya, dia tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur kehidupannya atau undang-undang yang melindungi kepentingannya. Ya. Kemudian para pejabat atau penegak hukum pun ya tahu bagaimana menggunakan hukum tersebut secara benar. Ya, jangan sampai hukumnya itu diselewengkan atau mencari pasal-pasal yang bisa meringankan hukuman, mencari celah dan sebagainya. Intinya kalau salah tetap salah. Ya. Hukum akan menjadi efektif bila diterapkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah, tadi ya masih kasus topiknya adalah pornografi, ya, mau dalam segala macam bentuk, ya. Kenapa juga itu bisa ya tanpa kita sadari, ya, mengubah budaya kita, kemudian tanpa kita sadari juga begitu gampang ya kita akses, ya, apalagi kalau kita menggunakan internet yang tanpa filter dan sebagainya, ya. Di sini bisa kita lihat, ya, ada beberapa lingkaran. Diawali dari seseorang yang berada di tengah, ya. Ketika dia moving atau melakukan pergerakan,
Ya, melakukan pergerakan di sini berarti dari rumah ke kantor, kemudian dari kantor ke rumah, begitu terus setiap hari. Nah, ketika dia ada pergerakan seperti itu, dia akan membentuk komunitas baru. Ya, apakah itu komunitas atau circle pertemanannya itu baik atau buruk, ya, tidak usah kita bahas. Intinya, ketika mereka berinteraksi di luar rumah, mereka akan menemukan teman-teman baru, komunitas baru, sahabat baru, ya, dan sebagainya. Ya, kadang komunitas itu ya menembus batas negara. Misalnya sebelumnya temannya itu satu kota, kemudian karena pindah kerjaan, temannya pindah ke luar negeri. Mereka sekarang berhubungan lewat sosial media atau lewat WhatsApp dan sebagainya. Ya, sudah ada lintas batas. Ya, karena sudah ada komunikasi lintas batas ini, ya, memunculkan yang namanya digital environment. Bahwa kita hidup di lingkungan digital setiap hari dari pagi hari sampai kita tutup mata, tidak lepas dari yang namanya lingkungan digital. Ya, apalagi di era pandemi. Mau nggak mau sekolah aja daring. Ngurus apa-apa juga secara online. Ya, kita dibiasakan pola hidup kita itu mengarah ke pola hidup digital. Nah, kalau tiap hari kita menggunakan platform digital dan sebagainya, berarti mau tidak mau, ya, saya bicara mau tidak mau dalam artian Anda mau lihat silakan, dicuek juga silakan, ya, di skip juga silakan, bahwa yang namanya konten-konten yang berbau pornografi itu bisa saja masuk ke kehidupan kita tanpa kita rencanakan. Ya, itu bahayanya. Nah, kemudian selanjutnya, nah sebenarnya kalau tadi misalnya ada yang bertanya-tanya, kenapa Bu Vivi di pertemuan ini mengulasnya langsung ke pornografi? Padahal kejahatan atau masalah hukum yang berkaitan dengan internet itu sangat banyak, ya, misalnya hackers, pencemaran nama baik, penyalahgunaan kartu kredit dan sebagainya. Ya. Jadi pornografi itu merupakan salah satu dari sekian banyak realitas yang ada dengan munculnya internet tanpa memandang bulu, ya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang itu cowok atau cewek, tanpa pandang jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, enggak, ya. Kalau penyalahgunaan kartu kredit masih bisa, ya. Yang diserang itu adalah orang-orang yang memang punya kartu kredit, yang sering belanja dan sebagainya. Ya. Sementara kalau kita misalnya nggak punya kartu kredit, ya, maka bisa saja, ya, kita terbebas dari hal seperti itu. Tapi kalau pornografi enggak, ya, dia nggak pandang itu mau cowok atau mau cewek, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau lansia, mau di mana aja, mau tingkat pendidikannya apa, ya. Realitasnya dia bisa di segala usia, ya, di segala umur dan di segala lingkungan kehidupan. Itu bahayanya. Nah, di sini, ya, kenapa konten-konten yang negatif seperti itu, ya, bisa dengan mudah disisipkan, ya, karena di sini menyangkut 3 hal, ya, computing atau pemrosesan informasi, telekomunikasi, ya, dan media, di mana yang mempublis, ya, atau melalui industri film. Anda mungkin saja menghindari untuk ya udah kalau gitu saya nggak buka internet aja, ya, atau nggak buka sosial media aja deh biar saya nggak lihat konten-konten seperti itu, ya. Tapi jangan lupa, ya, kalau Anda lihat media lain, ya, misalnya industri film dan sebagainya, kemungkinan untuk mendapatkan konten negatif juga ada, ya, melalui selisih telecommunication, ya, WhatsApp tetap bisa, ya. Makanya di sini kalau kita lihat internet service itu menjembatani ketiga hal ini, ya, computing, telecommunication, dan media. Ya, dia bisa masuk lewat TV kabel, TV satelit, office entertainment, ya, hardware, software, ya, film, media, dan sebagainya. Makanya di sini penting untuk adanya etika dalam berkomunikasi dan berinformasi. Jadi kalau sudah tahu bahwa
ya. Salah satu dampak internet itu adalah negatif, ya, makanya kita harus bisa memahami apa itu etika untuk berkomunikasi dan berinformasi. Nah, di sini etika untuk berkomunikasi dan berinformasi di Indonesia itu juga ada payung hukumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada Undang-Undang 45 Pasal 28F, amandemen kedua, KUHP, Undang-Undang Nomor 36 tentang telekomunikasi, kemudian ada Undang-Undang tentang pokok pers, penyiaran, dan sebagainya. Nah, pada intinya, pemerintah itu juga sudah ya menjembatani atau berusaha melindungi kepentingan warga negaranya dengan membuat beberapa peraturan di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang ITE. Ya, sebenarnya sudah ada. Nah, bagaimana dengan pornografi? Ya, mengingat kadang pelaku pornografi itu kalau kita lihat beberapa kasus ya, malah yang terlibat di dalam videonya itu bebas, sementara yang dikenakan hukum itu adalah yang menyebarkan. Ya, padahal mereka pelakunya itu sengaja merekam. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, karena mungkin di Indonesia, ya, saya bukan orang hukum, tapi kadang saya merasa miris. Ya, kenapa kok pelakunya itu tidak dipenjara, tapi hanya yang menyebarkan videonya? Nah, seharusnya kalau mereka membuat itu untuk kepentingan pribadi mereka, alasannya untuk dokumentasi dan sebagainya, hendaklah itu disimpan ya secara aman. Ya. Kenapa kok bisa diakses orang lain? Kenapa bisa disebarkan? Nah, jadi di sini kita lihat dulu. Kalau ditanya, perlukah pornografi itu diatur atau ada payung hukumnya ketika terjadi kasus seperti ini? Jawabannya pasti Anda semua setuju dengan jawaban perlu. Ya. Tapi di sini kita ingat bahwa teknologi itu berkaitan dengan konten. Yang mau diatur pornografinya atau teknologinya? Dan apakah di Indonesia itu payung hukumnya sudah lengkap? Jawabannya adalah belum. Di Indonesia sendiri, pornografi itu sudah diatur dalam beberapa undang-undang. Ya, Anda bisa lihat di situ. Undang-Undang KUHP, penyiaran, pokok pres, dan perfilman. Sementara teknologinya sendiri sudah diatur. Ya, salah satunya dengan adanya Undang-Undang ITE. Akan tetapi cukup enggak? Menurut masyarakat, ya, atau menurut kita pribadi, kalau misalnya kita ditanya, pasti kita merasa bahwa itu belum cukup. Ya. Buktinya, banyak sekali masyarakat yang mungkin itu belum jera atau belum takut ketika mereka membuat konten-konten yang negatif seperti itu. Berarti mereka merasa bahwa di Indonesia itu, undang-undangnya masih sipil, masih sepele. Nah, coba kita lihat di beberapa negara. Ya. Jadi di sini di beberapa negara, ya, Anda bisa baca. Nah, kemudian salah satunya di Republik Lirika. Jadi di sini poin pertamanya adalah memposting ya gambar porno atau link ya yang mengarah ke gambar-gambar yang sifatnya porno itu adalah ilegal. Ya. Di sini juga diatur ya yang merupakan gambar-gambar atau picture yang berbau-bau pornografi itu seperti apa. Ya. Kemudian penaltinya seperti apa. Ya. Jadi di sini sudah sangat detail ya di Republik Lirika. Ya. Kemudian apa yang bisa kita pelajari ya dari contoh hukum di sini? Ya. Di negara lain, ya, pornografi itu mungkin diatur secara khusus tentang undang-undang pornografi. Ya, enggak cuma undang-undang, ya, mungkin ada Child Trafficking and Pornography Act, ya, kemudian enggak cuma sekedar undang-undang biasa aja, ya, tapi juga ada bentuk
hukum seperti ini ya, mengatur secara detail ya, mengatur kelengkapan apa itu pornografi secara hukum secara detail dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang di Indonesia itu yang belum ada ya, atau yang sudah ada tapi mungkin isinya masih kurang lengkap atau kurang detail. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, sementara mungkin di sini kebanyakan dari kita sudah bersinggungan dengan digital atau Anda adalah mahasiswa ya yang bersinggungan dengan jurusan teknologi informasi. Pada intinya atau kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang saya paparkan pada hari ini adalah kalau sudah tahu ya mau ada hal yang merusak lewat konten negatif dan kita tidak bisa mencegah masuknya ya, mungkin sebagai kita siapalah kita ya, kita nggak bisa mencegah masuknya ya, tapi kita bisa membentengi diri kita ya supaya kita tidak terjerumus terhadap hal-hal yang berbau negatif seperti itu dengan memerhatikan dua hal ya. Yang pertama adalah pornografi regulatory focus ya, not teknologi fokus ya. Jadi di sini yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah fokus pada peraturan atau undang-undang yang secara detail itu memuat tentang pornografi ya, bukan ke fokus teknologinya. Kenapa? Karena begitu teknologi itu maju, kita tidak bisa membendung perubahan apa saja yang akan terjadi. Ya. Sama kayak yang tadi yang tadi saya sampaikan. Konten negatif itu tidak bisa Anda cut. Ya. Masuknya bisa dari mana aja. Ya, walaupun misalnya nih Anda sudah nggak pakai laptop, nggak pakai HP dan sebagainya, tetap aja cara atau celah yang namanya dosa itu untuk masuk ke kehidupan kita. Entah itu caranya. Yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri kita dengan poin kedua, yaitu bagaimana kita berinternet sehat. Jadi yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran masyarakat untuk berinternet sehat. Yang punya anak kecil, anak di bawah umur, diawasi ketika anaknya itu menggunakan gadget. Ya. Sebaliknya, yang sudah cukup umur pun ya membatasi dirinya, ya membentengi dirinya supaya tidak terjerumus terhadap hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, di sini internet sehat itu apa? Ya, jadi internet sehat itu dipahami sebagai penggunaan internet sebagai media untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah bahwa mungkin internet selama ini hanya tereksplorasi pada sisi pornografi. Ya, karena pornografi adalah sesuatu hal yang mudah sekali untuk masuk ke kehidupan kita. Nah, dan di sini padahal banyak sekali kejahatan internet yang bisa muncul selain pornografi. Bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah mulai memberi edukasi juga kepada masyarakat bahwa pornografi itu hanya satu dari sekian banyak aktivitas pada internet. Ya. Jadi nggak cuma fokus aja pada satu sisi, ya, tapi banyak sisi lain yang terabaikan. Nah, di sini konsep internet sehat adalah ya lingkaran merah itu pemerintah memberikan payung hukum kepada semua warga negara. Ya, kemudian di sini keluarga yang paling dekat dengan para pengguna internet, ya, ayah, ibu, kakak, anak, adik, om, tante dan sebagainya perlu ya mengajarkan dan membiasakan untuk berinternet secara sehat. Ya. Jadi dimulai dari keluarga, ya, dimulai dari ISP dan dimulai dari pemerintah. Ya, juga bisa ya lewat sosialisasi non teknis maupun teknis. Ya, jadi teknis itu misalnya melakukan filter ya berdasarkan
pengguna, ya usia, gender dan sebagainya, maupun non teknis dari seminar, diskusi, kampanye dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan pada hari ini adalah perkembangan teknologi itu tidak salah, ya. Manusia membutuhkan perkembangan teknologi untuk memajukan kehidupannya. Akan tetapi, ya, ketika itu sudah bersinggungan dengan banyak sekali kepentingan, ya, banyak sekali perubahan, ada kalanya ya hal-hal yang berbau negatif atau yang bisa merusak kehidupan kita itu masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu dia. Ya, mulailah budayakan dengan berinternet sehat. Ya. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini ya, tentang bagaimana sudut pandang hukum secara umum yang bisa mengatur internet di Indonesia. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dan saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, cek lagi ya absen Anda disiakat dan kita akan ketemu minggu depan masih di hari dan jam yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.